isi pelajaran. Demi doa serahkan. Doa serahkan. Wali pelajaran dari Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan absen untuk kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir? Duti, Taruna Jaga, ada? Belum masuk ya? Ya belum, berarti kurang Taruna Jaga ya? Oke, semoga kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semuanya semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kita dari pertemuan minggu lalu sudah membahas tentang kontrol kabel. Sekarang kita masuk pada materi flight control ya. Saya harapkan nanti para taruna-taruni kita saling diskusi. Kalau apa yang belum paham silakan ditanyakan. Kalau sudah paham ya bisa dilanjut. Oke. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan. Oke, kita sekarang memasuki pelajaran tentang flight control. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, nah, capaian mata pembelajaran mata kuliah ini adalah taruna-taruni memahami dan mampu menjelaskan tentang prinsip dan fungsi daripada flight control ya. Jadi setiap taruna-taruni harus paham tentang apa sih prinsip maupun fungsi daripada flight control. Nah, ini bobot penilaiannya. Ada penilaian utama. Penilaian utama ini yaitu ujian teori maupun UTS dan UAS dan ujian praktek. Ini penilaiannya 50% ya. Untuk penilaian tambahannya berada di kuis, tugas mandiri dan keaktifan di kelas. Penilaiannya 50%. Oke. Flight control. Ada yang tahu tentang flight control itu apa? Ada yang bisa jawab? Safira, taruni Safira, tahu tentang flight control? Flight control adalah salah satu sistem dalam pesawat terbang untuk mengendalikan pesawat selama terbang. Oke, ya, flight control itu salah satu sistem dalam penerbangan atau pesawat terbang untuk mengendalikan pesawat selama penerbangan atau selama terbang, ya. Ini fungsi maupun pengertian daripada flight control. Oke, flight control itu terbagi jadi dua. Apa saja? Yang pertama, primary control unit. Yang kedua, secondary
control unit. Oke. Primary control unit itu terdiri dari apa aja? Nah, ini komponen atau flight control yang paling utama. Yang pertama aileron, yang kedua elevator, dan yang ketiga rudder. Untuk secondary control unit apa saja? Ada flap, nah speed brake, atau biasanya itu buat apa speed brake itu? Mengurangi kecepatan. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat gambar pesawat ini ya di sebelah kanan. Nah, ini tempat tata letaknya. Nah, untuk aileron berada di wing atau di sayap, berada di ujung ya. Ada wing kanan maupun wing kiri. Untuk rudder berada di empennage atau ekor, biasanya disebut di vertical stabilizer. Oke, posisinya rudder di sini ya. Untuk elevator posisinya berada di horizontal stabilizer, ada di kanan maupun kiri. Nah, kita masuk ini spoilernya ya. Spoiler ada di wing. Flapnya juga ada di wing. Terus kita masuk di sini gambar yang sebelah kiri. Nah, posisi yang warna biru ini adalah control cable. Ini pesawat yang lama ini menggunakan control cable. Kalau yang pesawat baru sudah menggunakan fly by wire. Ya, tidak menggunakan kontrol kabel lagi. Sudah didesain minimalisir atau seefisien mungkin. Jadi dari nggak ada kontrol kabel yang lalu lalang di bodi pesawat atau di fuselage. Ya. Untuk penggeraknya aileron ini menggunakan apa? Menggunakan fly stick atau yoke. Ini kalau di pesawat yang baru menggunakan stick seperti pesawat Airbus ya, joystick ya, pesawat Airbus. Untuk penggerak daripada elevator menggunakan elevator apa? Raditya gunakan sama stick maupun yoke sama. Dengan cara bagaimana untuk menggerakkan elevator? Aft maupun forward. Untuk rudder menggunakan pedal ya. Posisinya seperti apa? Didorong ya. Oke, untuk pule ini dia ini untuk sebagai poros untuk perpindahan kontrol kabel atau rumah dari kontrol kabelnya. Ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, aircraft komponen. Nah, pada pesawat aircraft komponen ini terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama power plant atau engine ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada wing atau sayap ya. Yang ketiga fuselage ya atau bodi pesawat. Yang keempat empennage atau ekor. Yang selanjutnya landing gear atau roda ya. Sebelum saya masuk selanjutnya, ada yang perlu tanyakan untuk bagian-bagian daripada
Flight control, ada yang belum paham? Sudah paham ya? Nanti kalau belum paham silakan ditanyakan. Selanjutnya kita masuk trim tab, materi trim tab. Apa itu trim tab? Ada yang tahu? Kanti? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, untuk trim tab ini yang bisa disebut biasanya untuk secara luas itu biasanya disebut keseimbangan. Trim tab itu untuk keseimbangan. Pengertiannya apa? Atau fungsinya apa? Trim tab. Silakan dibaca. Siapa? Dibaca. Taruna. Berfungsi untuk meringankan sebuah pesawat udara sehingga dapat menjaga dan mempertahankan posisi terbang dalam kondisi lurus dan mendatar tanpa tekanan pada kolom kendali, roda kendali atau pedal kendali. Oke. Ya, trim tab itu fungsinya meringankan sebuah pesawat udara sehingga dapat menjaga dan mempertahankan posisi terbang dalam kondisi lurus dan mendatar. Jadi posisi pesawat itu posisi lurus stabil, ya, stabil tanpa ada goncangan. Makanya kenapa di pesawat itu harus menggunakan trim tab? Yaitu fungsinya untuk menstabilkan. Jadi posisi pesawat itu harus posisi stabil atau datar. Kalau tidak ada trim tab, ya pastinya bergoyang terus. Karena pada posisi di udara itu tekanan itu udara itu sangat besar, ya. Makanya contohnya aja kalau misalnya kita di darat gitu ya, kalau tidak ada stabilisernya, kalau di mobil tidak ada stabilisernya, goyang terus. Nah ini trim tab ada di aileron, ada posisi flight control yang paling utama atau di primary. Aileron ada trim tabnya, elevator juga ada trim tabnya, radar juga ada. Posisinya trim tab itu kecil di sini. Ya. Oke, selanjutnya empennage atau ekor pesawat dan wing komponen. Apa saja sih yang berada di wing? Flight controlnya itu apa saja? Secondary ya, berarti secondary. Flap, terus wingtip. Oke, untuk empennage dulu atau ekor ya, ekor pesawat. Nah, ini bagian-bagiannya. Posisinya ada horse step. Horse step itu tempatnya elevator. Untuk first stepnya atau vertical stabilizernya radar. Nah, ini posisi trim tabnya kecil ya. Semua kontrol flight control itu ada. Kita masuk wing component. Nah, wing component ini, nah ini posisi wing. Apa saja? Yang pertama ada wingtip atau winglet ya. Apa itu winglet? Silakan dibaca. Taruna. Bidang tambahan pada pesawat tertentu untuk mengurangi terjadinya turbulensi pada wingtip. Nah, wingtip atau biasanya disebut winglet ya. Setiap pesawat itu ada, tetapi setiap sudutnya atau sudut serangnya ini bergantung pada speed atau jenis pesawat. Karena setiap jenis pesawat berbeda-beda. Speednya juga berbeda-beda. Ada yang lebih kenceng berapa knot, ada yang rendah. Kalau pesawat kecil-kecil gitu seperti Cessna kan wingtipnya tidak ada kan, adanya kecil cuma gini doang. Merupakan bidang tambahan pada pesawat-pesawat tertentu untuk mengurangi
terjadinya turbulen pada wingtip ya. Jadi wingtip itu modelnya banyak. Ada yang seperti ini ya. Pesawat apa biasanya? Boeing ya. Boeing, Airbus 320 ya. Seperti ini ya. Ada yang posisinya seperti ini. Ini biasanya pesawat Boeing Max seperti ini kan posisinya, wingtipnya atau wingletnya ya. Terus pesawat ya yang jenisnya seperti ini. Ini pesawat Airbus 330 atau 777 yang besar-besar, itu wingtipnya itu seperti ini, sangat kecil ya. Ini karena udah perkembangan zaman, udah kemajuan zaman, ini didesain aerodinamisnya udah ini. Nah, cara kerjanya wingtipnya ini, di sini ini wing ya, udara ini wing kan berbentuk aerodinamis ya, berbentuk aerodinamis. Posisi udara itu melalui atas maupun bawah ya. Ya, ada spidol. Ini berbentuk aerodinamis ya. Udara itu masuknya dari atas maupun bawah ya. Nah, fungsinya ini untuk udara itu masuk sini pasti ada gerombolnya, bergerombol udara itu. Nah, ini bisa diarahkan ke wingtip. Nah, di wingtip posisi udaranya nantinya akan dipecah posisinya. Jadi untuk pemecah udara supaya tidak terjadi turbulen. Kalau terjadi turbulen biasanya goyang ya. Kalau misalnya udah ada yang pernah naik pesawat terus pada saat turbulen pasti goyang kan pesawatnya. Yang kedua, low speed aileron atau aileron ya. Sebagai kemudi gerak bank maupun rolling dalam kondisi gerakan pesawat yang lambat atau dalam kondisi terbang di mana hanya dibutuhkan sedikit bank atau rolling kan seperti ini. Yang ketiga, high speed aileron ada di sini. Jadi pesawat besar itu ada aileronnya, ada di sini juga, tapi kecil ya. Aileron ini digunakan dalam kondisi di mana memerlukan respon gerak yang cepat dari aileron terhadap gerakan bank pesawat, tidak untuk rolling. Flap track firing ini ya, batang atau fairing yang dipasang untuk jalan atau track dari flap agar ketika flap itu dikeluarkan maka akan mengikuti tracknya. Jadi biasanya disebut, seorang mekanik atau pilot menyebutnya fairing support untuk support ya, untuk keluar masuknya track flap, untuk keluar masuknya flap ya. Jadi flap keluar itu ada jalannya. Nah, kalau misalnya sepur ya, kereta api ya, itu ada rel kereta apinya. Sama, flap ada firingnya atau firing supportnya. Di setiap pesawat ada, mau pesawat kecil, besar, itu ada firing supportnya. Nah, yang kelima ada Kruger flap. Mana 5? Nah, ini posisinya sama seperti slide ya. Kruger flap yang terletak pada leading edge. Nah, posisi di depan ini namanya leading edge. Kalau belakang trailing edge ya, yang berfungsi sebagai penambah luas sayap dan memperbesar lift, namun juga sekaligus memperbesar drag. Yang keenam, slide sama,
merupakan flap yang terletak di leading edge yang fungsinya sama dengan ini Google flap, sama ya, untuk memperbesar ya. Jadi pada saat mau take off itu kan pasti kalian kalau kalian duduknya di upper wing atau di emergency exit itu kalian pasti kalau mau take off kelihatan bahwasanya flap itu turun ya, menjorok ke bawah, slide juga akan keluar. Nah, selanjutnya ke 7, 3 slot inner flap. Yang 8, 3 slot outer flap. Kalau innernya deketnya wing root, kalau outernya deketnya wingtip. Spoiler, fungsinya ialah untuk merusak lift atau gaya angkat, dalam artian digunakan biasanya pada saat setelah landing untuk mengurangi lift. Nah, spoiler atau biasanya disebut speed brake ya, untuk pengereman, biasanya membantu pengereman di roda ya, karena kecepatan pesawat itu sangat tinggi dan juga apa namanya bisa membantu pengereman udara. Nah, contohnya di seperti ini ya, mengurangi. Spoiler air brake ya, sama, spoiler yang berfungsi mengurangi lift dan memperbesar drag sehingga pesawat atau memperbesar gaya hambat ya, seperti direm karena gerakan pesawat tertahan oleh drag yang dihasilkan, jadi untuk memperlambat. Oke, sebelum saya masuk materi selanjutnya, ada yang perlu tanyakan? Udah jelas semua? Oke. Selanjutnya, aircraft stability and movement around 3 axis of flight. Ada 3 axis atau 3 sumbu pada pesawat. Nah, apa itu sumbu atau apa itu axis? Silakan dibaca. Putu. Ya, jadi sumbu di pesawat itu ada 3. Yang pertama dan vertikal. Nah, nah ini mention and controlnya. Pada sumbu long itu dinal digunakan untuk rolling. Ya, stabilisnya berada di wing. Karena apa? Kontrolnya menggunakan aileron. Berarti posisinya untuk rolling. Pilot kontrolnya ya oke, dengan cara ke kanan maupun ke kiri. Lateral digunakan untuk pitching. Stabilisnya berada di horizontal stabilizer. Kenapa? Karena menggunakan flight controlnya menggunakan elevator. Pilot kontrolnya ya oke, dengan cara aft maupun forward. Yang terakhir, yang lateral ini digunakan untuk apa namanya, take off maupun landing. Untuk yang ketiga, vertikal, untuk yaw wing. Stabilisnya berada di vertikal stabilizer. Kontrolnya menggunakan rudder, dengan pilot kontrolnya rudder dal. Nah, ini bentuk sumbunya. Ini sumbunya, yang namanya sumbu longitudinal seperti ini, karena digunakan untuk rolling. Terus yang kedua, lateral, sumbunya seperti ini
karena digunakan untuk pitching. Untuk vertikal, sumbunya seperti ini karena digunakan untuk sumbu longitudinal. Ketika aileron dibelokkan, mereka menciptakan gerakan memutar langsung atau roll pada sumbu longitudinal. Gaya kan seperti ini. Nah, ini penggeraknya menggunakan aileron. Pada saat aileron belok ke pesawat belok kanan, aileron yang kanan naik apa turun? Belok kanan. Tuh. Yang kiri naik seperti ini ya. Jadinya belok kanan. Kalau belok kiri, kiri turun, kanan naik. Oke, kayak gini ya simulasinya. Selanjutnya lateral, gerakan pitching tentang sumbu lateral dihasilkan oleh elevator atau stabilator. Ketika elevator dibelokkan ke satu arah, garis ukur akan berubah dan meningkatkan sudut serang. Nah, seperti ini. Untuk biasanya digunakan untuk take off and landing. Nah, gerakannya seperti ini. Ya. Pilot kontrolnya menggunakan apa? Yo? Atau flash stick. Yang terakhir, sumbu vertikal atau sumbu normal. Pada rudder, ketika tekanan ditetapkan ke pedal kemudi, kemudian dibelokkan ke aliran udara, ini menghasilkan gaya aerodinamis yang memutar pesawat. Tentang poros vertikalnya, ini disebut dengan yawing. Jadi pesawat pada saat di udara itu tidak monoton menggunakan rudder, tetapi dibantu dengan aileron karena untuk meminimalisir goncangan juga. Jadi kalau penumpang itu kita buat itu senyaman mungkin. Nggak mungkin kalau kita itu yang kasar nama bahasa Jawanya itu drak-drakan ya. Secara kasar ya, kemudian secara kasar. Jadi pesawat itu kalau kalian bisa melihat beloknya pesawat itu pasti ada miringnya gini kan. Ya, itu dibantu sama aileron. Tidak langsung pesawat mau belok ke kanan langsung belokkan kanan gini. Nggak mungkin. Pasti penumpang akan pusing. Makanya dengan beloknya seperti ini. Ya. Ada yang tanyakan? Nah. Selanjutnya ada soal. Sebutkan bagian yang termasuk pada flight control. Ayo. Ada yang tahu? Bisa jawab? Silakan, yang bisa jawab angkat tangan. Yang bisa jawab angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Ya, Safina. Flight control itu dibagi menjadi dua, yaitu ada primary sama secondary. Contoh dari primary itu ada aileron, elevator, sama rudder. Dan untuk yang secondary itu ada flap, spoiler, speed brakes, slats, slots. Oke, ya. Jadi flight control itu dibagi menjadi dua. Wah, yang pertama primary, secondary. Kita langsung menggunakan overall ya, praktek. Kita ke hanggar, kita lihat di mana tata letak yang asli. Kita lihat di pesawat langsung. Di mana tata letak aslinya daripada rudder, aileron, flap, slat, air brake atau wingtip. Di mana tata letaknya? Ya, kita lihat langsung. Ya. Kalau sudah pertemuan selesai kita introduction atau mengetahui tata letaknya, baru kita belajar troubleshoot.
ya, troubleshoot apa saja yang bisa terkendala terkait dengan flight control. Terkendalanya apa? Kontrol kabelnya kurang kencang atau kendor, dengan cara apa? Itu nanti dilihat di troubleshoot manual. Tapi mengacu pada aircraft maintenance manual atau AMM ya. Jadi kita sebagai seorang calon-calon teknisi atau mekanik ya, kan semua kan pastinya sekolah sini tuh, apalagi jurusannya teknik pesawat udara, pastinya kalian akan bercita-cita menjadi seorang teknisi ya. Jadi seorang teknisi itu harus bisa memahami ya, harus bisa memahami, mematuhi apa yang berada di ketentuan penerbangan atau prosedur-prosedurnya. Jadi kalian harus paham tentang aircraft maintenance manual, harus paham ATA berapa itu, terus regulasinya gimana, peraturannya harus paham. Tetapi seorang teknisi itu harus safety first, yang paling utama. Nggak boleh kalian kerja itu ngantuk, nantinya akan berdampak, karena kalian kalau kerja di pesawat membawa nyawa banyak ya, harus fokus. Dan ingat, seorang teknisi atau pilot tidak boleh menghafal, harus setiap mengerjakan sesuatu, troubleshoot atau mengerjakan maintenance pesawat, itu harus mengacu pada manual atau AMM, aircraft maintenance manual. Harus mengacu, harus dibaca, nggak boleh menghafal. Contohnya kayak misalnya benerin motor, sepeda motor ya, boleh menghafal, tetapi kalau pesawat nggak boleh. Kenapa? Kalau kalian menghafal, ada skru atau bautnya kekencangan atau salah atau kurang atau ini, nantinya di udara ya, kalau di darat mobil misalnya apa, ada kendala, bisa minggir. Kalau di udara minggir kemana? Ke akhirat ya. Minggirnya ke akhirat ya. Jadinya nggak boleh menghafal. Jadi setiap pekerjaan itu ada taskatnya, jadi ada step by stepnya. Kalau pengalaman saya dulu kerja di salah satu penerbangan, dunia penerbangan, itu ada taskatnya, mengerjakan apa. Misalnya replacement oil filter ya, ada step-stepnya, apa yang perlu dilakukan, apa tool-tool yang harus dipersiapkan, itu ada tertata rapi. Kalian harus, biasanya di setiap taskat ada referensi AMM, ini harus cari, itu harus di print, dibawa kalau saat kerja, dibawa sama tool-toolnya. Pada waktu ada inspektor atau inspektor datang ya, pasti ditanya, taskatmu mana gitu, manualmu mana gitu, pasti ditanya. Nggak boleh kita ujuk-ujuk langsung benerin gini, nggak boleh ya. Harus mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, semangat. Kalau seorang teknisi nggak semangat ya, lembah-lembe ya, nggak teknisi namanya ya. Oke, minggu depan kita praktek ke hanggar menggunakan overall. Saya harapkan untuk praktek fokus ya, diikuti. Kalau tidak tahu silakan ditanyakan. Kalian juga besok akan kerjanya di lapangan, tidak kerjanya di ruangan, karena kalian teknisi pasti kerjanya di lapangan, langsung terjun pesawat. Kalau tidak tahu silakan ditanyakan. Oke, yang penting ada kata-kata dari saya buat motivasi kalian supaya kalian bisa semangat. Ingat kata-kata saya, jangan main-main kalau mau main. Kalau mau main, jangan main-main. Udah, silakan dianalisa sendiri kata-kata dari saya hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dilanjut dengan pelajaran yang lain.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Lanjutkan dengan pembelajaran lanjutkan. Ya, di depan, gerak. Ya, terima kasih.